Selamat belajar di video pembelajaran PPG Prajab, mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran, berbasis masalah atau proyek pada mata pelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai definisi dari masalah matematika dan bagaimana kita membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah adalah berpikir yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari suatu masalah matematika. Lebih lanjut, berpikir adalah suatu proses internal yang terjadi dalam pikiran seseorang yang melibatkan proses-proses, yaitu persepsi, perhatian, ingatan, bahasa, pemecahan masalah, penalaran, dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah adalah aktivitas berpikir. Lebih lanjut, berpikir adalah suatu proses. Dengan demikian, guru seharusnya lebih memperhatikan bagaimana siswa memperoleh jawaban, prosesnya. Guru tidak boleh berhenti dengan hanya menanyakan jawaban siswa benar atau salah, tanpa bertanya lebih lanjut mengenai prosesnya. Seringkali dijumpai, guru belum meminta siswa untuk menjelaskan penyelesaiannya di depan kelas dan memfasilitasi diskusi kelas saat presentasi kelompok. Seharusnya, setelah siswa menuliskan penyelesaiannya di papan tulis atau menayangkannya di PowerPoint, kelompok siswa diminta untuk menjelaskan penyelesaian tersebut, prosesnya, dan memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki jawaban atau cara berbeda, atau dengan mengajukan pertanyaan mengapa atau bagaimana kepada siswa. Sebagai contoh, mengapa kamu menulis Y sama dengan 2X kurang 3 pada baris kelima? Bagaimana kamu memperoleh Y sama dengan 2X kurang 3 pada baris kelima? Tahap-tahap menyelesaikan masalah menurut Polya yang pertama adalah memahami masalah, understanding the problem, membuat rencana, devising some plans, melaksanakan rencana, carrying out the plans, dan yang terakhir adalah memeriksa kembali atau looking back. Beberapa ahli juga mengemukakan tahap-tahap lain dari pemecahan masalah. Akan tetapi, tahap-tahap tersebut tidak jauh berbeda atau beririsan dengan tahap Polya tersebut. Sehingga pada video ini kita akan menggunakan tahap-tahap pemecahan masalah yang diungkapkan oleh Polya tersebut. Tahap-tahap tersebut bersifat siklik. Maksudnya, bila hasil pemeriksaan kembali menunjukkan bahwa jawabannya masih belum sesuai, siswa dapat kembali ke fase atau tahap memahami masalah. Begitu seterusnya. Sifat siklis ini juga berarti bila siswa kesulitan di suatu tahap tertentu, siswa dapat kembali ke tahap sebelumnya. Sebagai contoh, saat siswa mengalami kendala dalam membuat rencana, misalkan di sini, siswa dapat kembali untuk memahami masalah tersebut dengan membacanya kembali atau membuat gambaran terhadap kondisi yang ada pada masalah. Intinya adalah, pada pemecahan masalah, peran guru adalah membimbing siswa di setiap tahap pemecahan masalah tersebut. Pada tahap memahami masalah, guru dapat membimbing siswa dengan bertanya atau meminta kepada siswa sebagai berikut. Sebagai contoh, "Nak, coba kamu baca kembali masalah tersebut." Atau setelah siswa tersebut membaca, guru meminta kepada siswa lainnya
Sekarang nak, ayo kamu ceritakan kembali masalah yang telah dibacakan tadi dengan bahasamu sendiri. Berdasarkan pemahamanmu, setelah membaca dan menceritakan kembali tersebut, sekarang nak, garis bawahi kata-kata penting dalam masalah. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa, apa yang diketahui dari masalah? Bila ada yang diketahui dan belum disebutkan oleh siswa, guru bisa bertanya kembali kepada siswa lainnya dengan bertanya, nak, apakah masih ada yang diketahui dari masalah yang belum disebutkan oleh temanmu? Apa kondisi atau syarat dari masalah? Apa yang ditanyakan dari masalah? Bila dalam aktivitas tersebut di atas ada yang belum bisa ditentukan oleh siswa, guru dapat meminta siswa, nak, coba kamu baca kalimat ketiga, apakah menurutmu kalimat tersebut penting? Jika penting, apa data atau yang diketahui dari masalah yang disebutkan dalam kalimat tersebut? Apakah penentuan yang diketahui dan yang ditanya dilakukan oleh siswa-siswa ketika menyelesaikan masalah? Pengalaman guru-guru menunjukkan sebagian siswa langsung berusaha menentukan jawaban tanpa menulis kedua hal tersebut, yang diketahui maupun yang ditanya. Bagaimana dengan siswa-siswa yang tergolong pemecah masalah yang baik atau good problem solvers, seperti peraih medali OSN bidang matematika? Apakah peraih medali tersebut menulis yang diketahui dan yang ditanya? Bila ya, tentunya siswa-siswa pada umumnya seharusnya meniru profil dari peraih medali tersebut. Penelitian disertasi saya mengangkat profil peraih medali OSN bidang matematika pada jenjang sekolah menengah pertama. Mari kita belajar dari dua peraih medali OSN tingkat SMP tersebut yang menjadi subjek dalam penelitian disertasi tersebut. Yang pertama adalah Mia, perempuan, dan Jansen, laki-laki, saat mereka menyelesaikan masalah bola berikut. Silakan dipahami atau dibaca masalah bola yang ada pada layar. Ini adalah penyelesaian Mia pada masalah bola tersebut. Apakah Mia menulis yang diketahui? Kita sepakat jawabannya adalah yes. Ya, bukan hanya itu, Mia juga telah menentukan persamaan matematika yang mewakili atau menggambarkan yang diketahui dan kondisi dari masalah. Persamaan tersebut adalah X tambah sepertiga X dan seterusnya sama dengan 106. Lebih lanjut, guru juga dapat membimbing siswa memahami masalah dengan berkata, nak, coba kamu buat gambar dari cerita masalah tersebut. Apakah cara memahami demikian dengan menggambar, membuat simbol, atau grafik dilakukan oleh peraih medali Olimpiade tersebut? Silakan dipelajari penyelesaian berikut.
Perhatikan di sini, setelah Jansen, peraih medali, membaca masalahnya, peraih medali tersebut membuat gambar yang mendeskripsikan yang diketahui dan kondisi dari masalah. Jadi, sama seperti Mia, peraih medali yang sebelumnya, Jansen pun memahami masalah dengan baik. Mia dengan menuliskan yang diketahui dan persamaan, Jansen dengan menggambar yang diketahui dan kondisi dari masalah. Jadi, salah satu faktor yang membuat peraih medali berhasil dalam menyelesaikan masalah adalah mereka mampu memahami masalah dengan baik dengan cara menuliskan yang diketahui atau dengan menggambar. Bapak pemecahan masalah matematika, yaitu Polya, yang tadi mengemukakan pendapatnya mengenai tahap-tahap pemecahan masalah, menyatakan adalah tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah yang tidak dipahami. Dengan demikian, guru seharusnya melatih siswa-siswa untuk menentukan yang diketahui dan yang ditanya, atau dengan meminta siswa untuk menggambar, membuat grafik, pohon hierarkis, daftar, simbol atau matriks untuk memahami masalah sebelum menentukan atau mencari jawaban dari masalah tersebut. Pada tahap mengembangkan rencana, guru dapat membimbing siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan pertama kali untuk menyelesaikan masalah ini? Jelaskan langkah berikutnya. Apa idemu untuk menyelesaikan masalah ini? Lihat pada yang diketahui dan yang ditanya, apakah ada masalah sebelumnya yang mirip dengan yang diketahui dan yang ditanya tersebut? Jika ada, gunakan cara sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang diselesaikan. Pertanyaannya adalah, apakah pengalaman sebelumnya menjadi pengetahuan yang penting bagi peraih medali Mia atau Jansen? Karena di sini pada poin keempat kita bisa membimbing siswa dalam mengembangkan rencana dengan meminta siswa melihat yang diketahui dan yang ditanya pada masalah sebelumnya yang mirip. Mari kita pelajari pada transkrip wawancara antara saya dengan kedua peraih medali tersebut. Yang pertama, transkrip wawancara dengan Mia. Silakan dibaca dan dipelajari. Sekarang dibaca transkrip dari Jansen, peraih medali. Kesimpulan dari kedua peraih medali tersebut adalah pengalaman sebelumnya menjadi pengetahuan yang penting bagi peraih medali dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru. Implikasinya adalah siswa seharusnya sesering mungkin belajar menyelesaikan masalah agar mereka kaya dalam pengalaman memecahkan masalah. Selain itu,
Guru juga dapat membimbing siswa untuk mengembangkan rencana dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa konsep atau rumus yang terkait dengan masalah? Buat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep atau rumus yang tadi. Apakah semua yang diketahui atau data dalam masalah telah digunakan untuk membuat rencana penyelesaian masalah? Apakah ada strategi atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi? Setidaknya ada 8 strategi pemecahan masalah yang dapat digunakan siswa untuk menyelesaikan masalah sekaligus meningkatkan kemampuannya. Yang pertama adalah mengorganisasikan data dan seterusnya hingga membuat gambar. Silakan belajar mandiri untuk memahami strategi tersebut dan bagaimana mempraktikkannya dalam menyelesaikan masalah. Implikasi dari strategi ini adalah guru seharusnya merancang pembelajaran yang memberi kesempatan bagi siswa-siswa untuk menggunakan strategi-strategi tersebut dalam menyelesaikan masalah. Pada tahap melaksanakan rencana, guru membimbing siswa dengan meminta siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, selesaikan masalah menggunakan rencana yang telah dibuat. Periksa setiap baris penyelesaian sebelum menulis baris selanjutnya. Kamu telah menulis beberapa baris tetapi belum memperoleh jawabannya, atau siswa mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah. Kalau begitu, buat rencana baru dan laksanakan. Ceritakan apa yang sedang kamu lakukan. Yang kelima adalah jelaskan alasanmu menulis baris ini. Tahap terakhir, memeriksa kembali. Guru dapat membimbing siswa dengan mengajukan pertanyaan atau meminta siswa untuk melakukan aktivitas berikut. Bagaimana kamu tahu kalau jawabannya benar? Periksa kembali setiap baris penyelesaian. Substitusikan jawaban yang diperoleh ke persamaan yang mewakili masalah atau ke model matematika yang telah kamu tentukan sebelumnya. Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah? Jelaskan cara tersebut. Adakah jawaban lain dari masalah? Juga jelaskan jawabannya. Jika menghadapi masalah yang mirip di kemudian hari, bagaimana cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertanyaannya adalah, apakah peraih medali memeriksa penyelesaiannya? Silakan dibaca transkrip wawancara dari kedua peraih medali tersebut. Yang pertama, Mia. Berikut transkrip wawancaranya. Yang kedua, Jansen. Berikut transkrip wawancaranya. Silakan dibaca dan dipelajari. Apa kesimpulannya? Ya, kedua peraih medali tersebut memeriksa penyelesaiannya tanpa diminta oleh peneliti. Aktivitas ini seringkali dilewati oleh guru saat membelajarkan pemecahan masalah. Implikasinya dari profil peraih medali tersebut adalah guru seharusnya membimbing siswa untuk memeriksa kembali penyelesaiannya. Penjelasan lebih lengkap dari profil peraih medali tersebut dapat diperoleh dengan men-scan QR code dari artikel penelitian yang sudah publish di Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Judulnya adalah Profil Pemecahan Masalah Siswa Peraih Medali OSN Matematika. Bagaimana cara membelajarkan pemecahan masalah? Yang pertama adalah pilih masalah matematika secara hati-hati. Masalah jangan terlalu mudah karena tidak menantang, dan juga jangan terlalu sulit sehingga siswa takut untuk menyelesaikannya.
Yang kedua, ajukan berbagai tipe dari masalah. Siswa seharusnya memiliki pengalaman dalam berbagai tipe dari masalah tersebut. Yang pertama, seperti yang telah dipelajari pada video sebelumnya, masalah membuktikan, masalah menemukan, masalah tertutup, atau masalah berakhir terbuka. Ajukan masalah matematika sesering mungkin dalam kelas. Cara ketiga ini menjadi keharusan kalau guru berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Berikan waktu yang cukup bagi siswa untuk menyelesaikan masalah. Masalah waktu ini harus direncanakan dengan baik oleh guru pada saat mengembangkan perangkat pembelajaran agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk belajar menyelesaikan masalah. Bimbing siswa di setiap tahap pemecahan masalah, mulai dari memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Dorong siswa-siswa untuk mengomunikasikan penyelesaiannya secara lisan dan tulisan. Minta siswa mempresentasikan mengapa dan bagaimana mereka memperoleh jawaban atau menjelaskan mengenai penyelesaiannya. Juga buka diskusi kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menyelesaikan masalah sekaligus menginternalisasi cara penyelesaian masalah tersebut agar bisa dimanfaatkan ketika siswa menyelesaikan masalah yang mirip di kemudian hari. Yang ketujuh, ajukan pertanyaan mengapa atau bagaimana pada saat siswa mengomunikasikan penyelesaiannya di depan kelas. Diskusikan dalam kelas bagaimana suatu masalah diselesaikan dengan cara lain yang berbeda dengan sebelumnya. Gunakan metode-metode belajar yang menekankan pada siswa-siswa berdiskusi menyelesaikan masalah di kelas. Salah satu metode tersebut adalah pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran kooperatif di mana guru mengintegrasikan masalah dalam pembelajaran kooperatif tersebut, khususnya ketika mereka melakukan diskusi kelompok. Ke-10, guru seharusnya menjadi model sikap positif terhadap pemecahan masalah. Nomor 10 ini juga menjadi sangat penting. Sebelum kita meminta siswa untuk menyenangi pemecahan masalah, guru seharusnya yang terlebih dahulu menyenangi pemecahan masalah. Guru juga harus menunjukkan antusias ketika membelajarkan pemecahan masalah. Guru harus menunjukkan perasaan senang ketika berdiskusi dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Intinya, guru seharusnya menjadi model bagi siswa-siswanya. Satu hal yang penting yang perlu diingat bagi guru-guru dalam membelajarkan pemecahan masalah bahwa tujuan utama ketika siswa belajar menyelesaikan masalah adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills atau HOTS, dan sikap positif.